Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi selamat malam. Jadi selamat datang di talk show kita hari ini, yaitu dengan tema sosialisasi regulasi kerukunan umat beragama dan moderasi beragama di era digital. Dengan saya Mutiara Nur Aini yang akan memandu jalannya acara dengan narasumber yang sangat menarik, yaitu dan dengan Bapak Muhammad Asadin Nur atau biasa dipanggil Mas Dino. Selamat malam Mas. Selamat malam. Mas saja Mbak. Kalau Bapak nanti jadi tua. Jadi beliau ini adalah pakar di bidang moderasi beragama. Untuk lebih lanjutnya gimana kita akan berdiskusi, akan kita bahas di sesi selanjutnya Mas ya. Ini kan bahasannya tentang regulasi kerukunan umat beragama. Jadi apa sih Mas sebetulnya regulasi kerukunan beragama itu apa? Bisa jenengan sampaikan dulu agar ini audiens ini paham apa sih yang mau kita bahas kali ini. Monggo. Oke. Ini sebelum saya mulai, teman-teman ini hadir di sini apa enggak ini? Halo? Boleh angkat tangan dulu yang dari Kristen? Berapa orang? 4 orang. Yang dari Islam? Waduh, keroyokan nih. Rame. Yang dari Buddha? Ada? Ya. 2 orang. Dari Hindu? Tidak ada. Konghucu juga ada ya? Katolik juga tidak ada. Oke. Oh Katolik ada? Oh nggih ada, tunjuk tangan dari Katolik? Nggak ada? Oh nggak apa-apa, nanti bisa nonton live-nya. Di Mojorejo TV tentunya. Oke, Mojorejo TV, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ini endorse boleh ya? Oke teman-teman, manggilnya teman-teman ya, karena saya seumuran loh. Walaupun anaknya sudah 2. Gen Z abis. Oke, jadi kita nggak terlalu tegang ya teman-teman. Ya saya juga nggak membayangkan akan sewah dan semewah ini ya. Saya ucapkan terima kasih bapak-bapak yang sudah memfasilitasi dari pihak desa, dari KKUB juga luar biasa. Ini saya mau mengapresiasi dulu buat teman-teman yang sudah hadir. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Teman-teman hadir aja itu sudah luar biasa ya. Soalnya apalagi tadi gerimis enggak? Hujan ya. Nah, oh ya menerjang badai. Nah itu luar biasa teman-teman. Nah karena teman-teman ini itu sudah punya apa ya sedikit minimal niat dan sudah melangkah ke sini itu sudah sangat luar biasa. Sebelum kita ke regulasi ya teman-teman ya. Teman-teman kalau baca judulnya misalnya regulasi pusing duluan ya. Pusing duluan ya, apalagi teman-teman ini sekitaran umur berapa ya? 17, 15, loh, 27. Bentar. Berarti kuliah atau SMA? SMA ya? Secara SMA, waduh, saya merasa tua berarti. Berarti kelahirannya 2000 berapa berarti ya? 2004an ya. Nah, teman-teman sadar nggak? Teman-teman ini ada di generasi mana di kelahiran 2004 ini? Gen Z ya. Gen Z ya. Kalau saya kelahiran 95, wah ini nyebut angka.
95 itu ada beberapa sumber itu yang mengkategorikan ke generasi Y akhir atau Z awal. Jadi saya kayak jembatan gitulah. Merasakan Y juga, merasakan Z juga. Tapi saya lihat di medsos itu ya, itu banyak sekali kosakata-kosakata yang udah nggak paham. Nah, apalagi bapak-bapak yang di bangku depan, ngapunten Pak. Tapi memang eranya itu sekarang sudah sangat cepat sekali Pak. Nanti di slide-slide berikutnya ya. Nah, saya mau mulai dulu sebelum kita ke regulasi, nanti biar ndak sepaneng ya. Kita coba next, sudah ya, ke agenda. Ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas, yang juga dibagi ke beberapa sesi. Yang pertama kita ke goals dulu, boleh ditampilkan goalsnya. Oke teman-teman, saya mau mulai dari Stephen Covey, ya seorang pengarang buku. Di bukunya itu Seven Habits of Highly Effective People. Salah satu habitnya, kalau kita mau efektif efisien, kita harus begin with the end in mind. Kita harus tahu, clear dulu outcome-nya apa, goals-nya itu. Saya nggak muluk-muluk ya karena ini cuma beberapa jam saja. Jadi teman-teman minimal setelah dari forum ini itu sadar urgensi sama signifikansi moderasi beragama di era digital, di era media sosial. Dan harapannya kalau sudah sadar teman-teman itu bisa jadi pelopor. Di sini siapa yang punya smartphone? Bro, gak ada yang ngacung, gak ada yang punya smartphone ya? Oh, smartphone, HP. Atau dibalik, siapa yang gak punya smartphone? Semuanya punya. Semuanya punya kan ya? Siapa yang gak punya Instagram? Oh gak ada, berarti punya semua ya? Bapak-bapak punya berarti ya? Siapa yang gak punya Facebook? Facebook gak punya? Wah gak punya. Loh mbaknya SMP mbak atau SMA mbak? SMP, wow luar biasa. Berarti belum alpha ya, masih Gen Z lah. Siapa yang gak punya TikTok? Gak punya, Masya Allah. Masnya dari pondok pesantren mana mas ya? Tebuireng. Ada beberapa pondok pesantren gitu ya, atau asrama itu kan nggak boleh bawa HP gitu ya. Tapi bawa HP kan ya, punya HP kan. Nah ini boleh next ya di case study. Coba sudah tampil ya case study ya, studi kasus. Masih belum. Teman-teman tahu nggak ini kasus apa? Hah? Yang ketawa mungkin. Tahu mas? Hah? Ada yang tahu? Kasus apa? Dibaca aja mas, kan di situ ada beritanya. Oh belum ya, belum tampil ya? Oh belum. Oke. Nah, teman-teman, kapan hari ya? Beberapa bulan yang lalu, tepatnya itu Agustus, awal Agustus tahun ini. Berarti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya 4 bulanan lah. Baru 4 bulan yang lalu ada kasus di Kota Batu. Sudah tampil ya? Oh belum juga. Nah, ya enggak apa-apa sambil menunggu. Nah, ada kasus di Kota Batu itu real ini ya, sudah tertangkap salah satu orang ya, seorang remaja usianya 19 tahun, inisialnya HOK, itu ditangkap oleh Densus 88 di Kota Batu. Oke. Nah, ini kan kita katakan remaja ya. Remaja ini itu rilis beritanya ya dari berbagai sumber itu terafiliasi dengan kelompok teroris dan dia ini dibaiat dari media sosial. Oke.
sudah sempat merakit, jadi beri beberapa bahan gitu, terus merakit di rumahnya, terus sampai pernah mencoba ya eksperimen gitu, terus meledak gitulah. Tapi meledaknya karena skala kecil ya, jadi kayak petasan gitu. Nah orang tuanya juga kaget, wih lapole. Nah itu sudah mulai curiga gitu ya. Nah terus seiring berjalannya waktu ternyata ketahuan kalau ada niatan, sudah muncul ya. Ya, bisa sambil dibaca juga. Ada niatan untuk mengebom rumah ibadah, gitu. Nah ini tapi sebelum ngebom sudah ditangkap dulu oleh Densus 88. Nah ini teman-teman terlepas dari, wah itu kan bukan dari investigasi ya, itu ternyata bukan orang Batu. Cuma ke sini aja karena ikut orang tuanya dan lain-lain gitu ya. Terlepas dari itu yang menarik teman-teman ya, cuma butuh 6-7 bulan dari terpapar ya, dari dibaiat, terus dia itu sudah bisa melakukan action, sudah melakukan tindakan, dan itu tanpa ketemu langsung. Jadi semuanya itu dibaiatnya melalui media sosial. Terus setelah dibaiat di-invite gitu lah. Di-invite ke Telegram. Grup Telegram yang eksklusif yang itu berbayar. Nah, ini terlepas dari itu bukan orang Batu atau macam-macam ya ulasannya itu. Tapi ini real kawan-kawan. Enggak ketemu ya, bayangkan ya, dari antah berantah misalkan nonton YouTube gitu ya, atau follow fanpage-nya apa gitu ya, atau scroll Instagram atau scroll TikTok, dia terpapar paham radikalisme, paham ekstremisme, cuma beberapa bulan aja, nggak sampai setahun, itu sudah bisa ngerakit dan mau ngebom rumah ibadah. Halo? Nah, ini berarti kan real ini ya. Real kalau media sosial itu bisa loh menggerakkan kita ya, yang nggak tahu ini siapa, sampai bisa ngebom, ngerakit. Mungkin lihat tutorial mungkin ya, tutorial membuat bom C4 misalkan. Atau kalau teman-teman main PUBG atau main CS gitu ya. Lah, apa? FF. Waduh. Zamannya aku bukan zaman FF ya, zaman CS aku dulu. Counter Strike, PUBG, PB, Point Blank. Mungkin udah nggak ada ya sekarang Point Blank ya? Atau masih ada? Oh masih ada. PUBG, Free Fire. Nah itu mungkin itu jadi bisa mengarah juga ya kan, itu tindakan anarkis, terus kekerasan segala macam. Nah ini teman-teman ternyata boleh next ya. Itu tidak sesederhana yang tampak di permukaan saja. Ini saya nggak akan membahas, sudah ada gunung es ya. Nah, nggak akan membahas detail, pasti nggak nutut. Tapi intinya yang tampak di permukaan itu cuma secuil aja gunung, secuil puncak aja. Di dalamnya yang justru itu menyokong sampai bisa terjadi si HOK tadi itu terpapar terus mau ngebom, itu ada banyak sekali sistem di bawahnya itu yang menyokong, mensupport dia. Dari mulai pola dan tren, terus ada sistem, termasuk media sosial. Media sosial itu sistem, karena itu kan di luar kita. Dan nanti kita akan bahas, ada algoritma tertentu yang media ini atau konten ini itu bisa menyasar ke kita. Nanti kita akan bahas. Dan sampai ke belief systemnya. Belief systemnya itu misalkan ya, semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, tohut. Pancasila itu berhala, misalkan. Pancasila itu buatan manusia, yang boleh kita yakini hanya kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mental model seperti itu atau belief system seperti itu bisa menggerakkan kita, bisa mempengaruhi
tindakan-tindakan kita. Nah, bisa jadi yang konten-konten yang terpapar tadi ya, yang memapar HOK tadi itu bisa masuk sampai mengubah ideologinya dia. Gitu. Nah, nanti kita akan lanjut seksi yang lain. Tapi yang jelas ini jadi urgensi kita dan nyata ada di depan kita benar-benar terjadi. Berarti ini tidak menyangkut hanya pribadi saja, tetapi juga menyangkut tentang lingkungan juga gitu Mas. Betul, ini saya mau bridging gitu ya, mau memasukkan biar nggak langsung saklek langsung ke regulasi gitu ya. Nah tapi kita biar tergambar dulu, ternyata nggak cuma sesederhana itu, ada banyak yang lainnya, termasuk regulasi ini salah satu yang menyokong gitu. Baik. Mungkin ini lebih menarik lagi, tapi kita harus jeda dulu. Jadi kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, kita sudah di sesi kedua untuk pembahasannya. Mungkin melanjutkan dari pembahasan yang tadi ya Mas. Gimana? Monggo jelas. Ini ada sapaannya enggak ya? Mujarojo TV ada sapaan ke audiensnya enggak? Enggak ada itu Sobat, Mas. Sobat. Apa dulur, apa bolo? Bolo, enggak ya? Sapaannya ke Mujarojo TV apa? Apa Mas? Kalau di sini khusus di sini mungkin sobat Mas. Sobat Jagorasi, jagongan moderasi. Kalau itu katanya Masnya tadi gitu. Kalau Mujarojo TV itu biasanya guys. Guys. Oh enggak apa-apa. Ini bikin gitu Mbak kalau belum punya Mbak. Iya. Bagus tuh nanti Mbaknya setiap siaran kan, hai guys. Gitu. Halo dulur, halo bolo. Nah itu kan jadi asik ya. Hai guys, nah sekarang kita lanjut ya guys. Kita lanjut ke masalah. Ya, tadi masih prolog ya. Sekarang pembukaan. Sekarang masalahnya. Ada 3 persoalan yang perlu kita cermati. Dan ini sih sebenarnya tidak hanya teman-teman yang di generasi muda ya. Harapannya sih saya berharap juga ini juga bisa mengetuk bapak-bapak yang di meja depan. Karena yang pertama, teman-teman ya, yang saya lihat itu ada gap generasi. Ini sudah tampilkan ya? Problems ya? Yang problems, ya yang pertama menurut saya itu ada gap generasi yang cukup kentara antara ya penentu atau pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, sama penerima atau pengguna kebijakan. Nah, terus kan ada 3, yang satunya generation gap tadi. Terus yang kedua ada fenomena-fenomena digital yang itu sangat cepat. Yang saya katakan tadi itu kok jadi saya ya. Yang aku tadi bilang algoritma, nanti kita akan bahas, sama paradox of tolerance. Ternyata ada keadaan paradoksal. Paradoksal itu kayak apa ya? Nanti kita bahas. Oke, generation gap next. Coba dilihat, terlalu kecil ya. Teman-teman ada di generasi mana? Dengan karakter seperti apa? Gen Z. Lihat ya, ini aku umur berapa ini ya, atau kelahiran berapa? Mbaknya yang SMP berarti kelahiran tahun berapa Mbak? 2009. Masya Allah. 2009 merasa tua.
Gen Z akhir. 2009 iya Gen Z akhir. Wah, betul Mau itu. Alpha 2009 mau ke Alpha. Iya. Alpha itu berarti lahir procot langsung punya akun Instagram. Wow. Loh, seriusan. Ayo coba Ya. misalkan Cipung, Rayanza misalkan. Ya kan nggak hanya punya akun medsos aja, punya channel. Ya kan? Gitu. Ya nanti teman-teman begitu punya anak mungkin sudah dibuatkan emailnya, sudah dibuatkan akun Instagramnya, sudah dibuatkan channelnya. Nah, luar TikToknya biasa. juga. Iya. Jualan juga. Akun jualan. Nah, ini yang saya bilang ada gap ya dari pembuat kebijakan atau penentu kebijakan. Biasanya di level mana? Mungkin dari bapak-bapak kan level kepala, Pak ya. Kepala sekarang level kepala. Level kepala itu rata-rata umur berapa sih, Pak? Kepala, Pak. 50 lebih? 50 ke atas ini. 50 ke atas kan berarti generasi X kan? Expired ya. Nah, karakternya kan khusus ya, punya karakter khusus, punya karakter yang spesifik. Generasi X ini seperti apa? Bisa dilihat. Ini beberapa aja, ada banyak. Teori generasi itu banyak ya. Menurut siapa itu banyak dan itu saling melengkapi. Tapi secara umum itu ya hampir seperti ini. Nah, dari pembuat kebijakan itu generasi X. Pelaksana kebijakan biasanya umur berapa? Kalau yang staf yang sudah ahli misalkan atau apa yang jabatannya itu mungkin ahli muda. Itu kan pelaksana dari kebijakan. Nah, itu berasal dari generasi Y lah, Y awal gitu. Nah, tapi pengguna atau sasaran yang nanti merasakan dari kebijakan ini itu juga generasi teman-teman. Generasi apa, teman-teman? Gen Z. Gen Z juga. Bahkan Alpha juga. Yang itu sangat berbeda karakteristiknya. Nah, nanti itu jadi enggak match gitu lah. Enggak sinkron. Yang dianggap generasi X itu bagus belum tentu nyampe atau diterima atau dianggap bagus oleh teman-teman. Belum tentu relate. Nah, ini bahasanya ya. Belum tentu relate sama generasi sekarang. Misalkan paling gampang. Kalau gini ya, kalau model round table kayak gini, teman-teman, saya merasa jauh sekali dengan teman-teman gitu. Kalau teman-teman coba lihat podcast atau konten-konten yang ada di YouTube, di TikTok yang modelnya ngobrol gini ya, itu cangkruan, Pak. Cangkruan, Mas. Deweket gitu ya. Terus bahkan itu cuma di teras rumah, cuma di ruang keluarga, atau bahkan di garasi, kan ada ya, di saung. Nah, itu sangat dekat gitulah, cair, ndak formal. Yang formal itu biasanya di penentu kebijakan. Nah, tapi di kita ndak masuk, Pak. Ya kira-kira nih, misalkan ya, judulnya aja misalkan, langsung ke regulasi. Wah, pusing makanan apa gitu. Nah, ini menurut saya sih harus ada jembatan gitulah. Ya. Dari penentu kebijakan itu melibatkan generasi-generasi yang seterusnya biar minimal kalau tidak memahami dari karakteristik generasi Z atau bahkan Alpha misalnya. Nah, libatkan teman-teman yang paham atau Z sama Alfanya sendiri itu dilibatkan. Gitu, diikut sertakan. Jadi nanti akan membuka cakrawala. Oh, ternyata yang disenangi itu seperti ini loh. Yang dibutuhkan itu seperti ini loh. Kalau sekarang kan kebanyakan itu top down gitu ya. Apa yang dari atas, apa yang ditentukan oleh pemangku kepentingan, terus disosialisasikan, gitu kan, didiseminasikan, gitu, di talk show kan. Nah, mungkin nanti bisa diubah gitulah, diperbarui atau dilakukan penyesuaian gitu. Next. Nah, ini kita sudah masuk di regulasi ya, sudah? Di regulasi.
sejauh ini teman-teman itu yang spesifik mengarah ke moderasi beragama, regulasi ya, bukan di dasar hukum, itu nemunya sih di sini. Di mana itu? Website resminya Rawat Kerukunan yang itu dari PKUB, itu ya ini yang ditampilkan. Gitu. Yang pertama misalkan ya. Coba gimana? Oh bukan. Oh maaf. Teman-teman enggak apa-apa ya kalau misalkan Mas itu apa Mas, atau enggak jelas atau kekecilan tulisannya, enggak apa-apa. Langsung angkat tangan aja. Coba PBM-nya ya, peraturan bersama menteri, itu Menteri Agama sama Menteri Dalam Negeri. Tahan sebentar ya, kita agak menjemukan sedikit. Tahun berapa teman-teman? Coba. 2006 sudah ada Facebook enggak? 2006 sudah ada Instagram enggak? 2006 sudah ada TikTok enggak? Belum. Sampai sekarang belum ada pembaruan. Dan ya kalau teman-teman googling ya agak berat sih ya kalau googling peraturan ya. Coba itu bunyinya apa coba? Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi fokusnya peraturan ini buat siapa? Mana ada buat teman-teman? Tidak ada. Regulasi ini mengatur tadi apa sih tugas dan wewenangnya kepala daerah, tugas dan wewenangnya FKUB, tugas dan wewenangnya kepala Kemenak. Di situ ada. Terus gimana caranya mendirikan rumah ibadah, perizinannya seperti apa. Tapi tidak ada yang membahas sasarannya atau seperti apa cara menyampaikannya. Sejauh ini sih saya masih belum menemukan regulasinya. Gitu. Oke, lanjut. KMA itu keputusan Menteri Agama. Tahunnya 2022. Wih, sudah agak baru ini ya. 2022 kan berarti sudah setelah Covid malah ya. Setelah Covid. Berarti kan sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, YouTube segala macam ya, sudah rame lah ya, sudah banyak yang viral. Ya. Nah, tapi ternyata kalau teman-teman lihat ya, buka di KMA 494 itu bicara tentang tahun toleransi. Tahun toleransi itu yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Isinya teman-teman ya, kalau teman-teman buka itu kayak agenda kegiatan. Ada apa, ada seminar, ada seremonial apa. Lagi-lagi ya belum ada yang menyasar gimana sih caranya untuk membumikan, untuk menyasar ke generasi-generasi muda dalam bentuk apa, itu belum ada. Lanjut lagi PMA 93 sama di 2022 juga. Nah ini sudah ada pedoman teknis ya. Kalau pedoman biasanya itu detail teknis, penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Kelihatannya kayak, wih, masuk ini kayaknya ya. Ternyata isinya kayak kurikulum teman-teman. Nah, jadi ini FYI juga. Di penguatan moderasi beragama itu sudah ada kurikulum yang pakem lah istilahnya. Dari mulai insersi, diseminasi, sosialisasi, orientasi, pelopor, penggerak, training of trainer, terus master trainer, lokakarya gitu. Nah kebetulan saya kemarin berkesempatan sampai ke level TOT, training of trainer gitu. Jadi sebenarnya outputnya itu untuk menghasilkan fasilitator gitu. Nah di situ teman-teman ya, di TOT saya yang ikut itu, saya satu-satunya yang paling muda. Yang lainnya itu kepala kantor, generasi X, umur 50 ke atas, 50 ke atas, ada yang mau pensiun juga. Iya. Nah itu jadi gimana ya? Ya untungnya saya berkesempatan gitu ya. Jadi minimal ada perspektif lain dan bisa menjangkau ke teman-teman yang jauh lebih muda. Kayak gitu. Nah harapannya sih memang regulasi ini, kalau tadi di case tadi
yang gunung es tadi itu ada di sistem struktur. Regulasi ini ada di lapisan sistem struktur di bawah permukaan. Ingat gak yang tadi ada gunung es ya? Nah, sebenarnya sistem struktur ini atau regulasi ini itu menopang, menyokong apa yang tampak di permukaan. Nah, kalau regulasinya tidak mengakomodir ya untuk ke arah generasi-generasi muda, ya gimana? Gitu. Lalu perannya kita itu sebagai Gen Z apa? Lah. Apa? Next, di next slide. Oke. Oke, lanjut ya. Sudah ada tabel-tabel grafik ya? Belum. Ini saya mau tunjukkan data real ya dari We Are Social. Ini data statistik dari survei-survei. Sudah tampil ya? Sudah. Per Januari 2024, biasanya rilisnya itu per Januari. Jadi karena ini Desember ya, masih ikut ke Januari, belum rilis yang Januari 2025. Ya. Coba lihat dari 278 juta. Jadi lagunya Rhoma Irama harus diganti Pak ya. Bukan lagi 250 juta. 278 juta. Harus update. Lah teman-teman nggak relate ya? Nggak relate. Ya yang relate Pak Wono. Lagunya Rhoma Irama dulu itu ada 250 juta penduduk Indonesia. Sekarang 278 juta. Yang punya atau jumlah jumlah smartphone-nya ada berapa coba? 353. Nah, kok lebih banyak daripada penduduknya? Lah, betul. Satu orang bisa lebih dari satu HP-nya. Apalagi Second akun. ya, belum lagi kalau account ya. Satu orang punya berapa akun? Ayo, yang punya lebih dari satu akun. Saya. Nah, satu. Second account. Wah. Yang buat stalking mantan. Ayo. Yang buat lihat story-nya teman-teman. Ya. Yang buat nonton live. Nah, biasanya kan pakai second account. Atau mungkin ayo deh, yang lebih dari 2 akunnya. Lebih dari 3. Ada, Masya Allah. Admin jualan Mas ya? Bukan, admin jualan. Punya berapa Mas akunnya Mas? 6. Waduh, apa aja Mas? 6 Mas? Buzzer ini Mas. Oh buzzer. Apa? Pribadi 1. Second account 1. Akun jualan 3. Satunya? Hah? Oh, pribadi ganda sampean. Aslinya 2. Saya aslinya yang lain. Tuh, lihat ya. Satu orang 6 akun loh. Gimana nggak banjir ini? Ya. Terus pengguna, lanjut ya, 185 juta. Oke, sosial media user identities 139. Ternyata nggak semuanya juga yang punya HP itu punya sosial media. Next ya, lanjut. Distribusi. Sudah distribusi umur, usia? Coba. Gen A, Gen Z, Gen Y ada di mana? Nomor berapa dari kiri? Berapa batang dari kiri deh? 4. Oh gak ketok, waduh. Wah sepurane ta. Di zoom. Ya, kalau Gen Y itu sampai umur ya 34 ya. Atau misalkan 40 ya, gampangnya 40. Itu ada 8 bar, 8 garis, 8 bidang. Yang itu sudah separuh lebih dari penduduk. Lanjut lagi, next. Ya, gawai yang dipakai 98,9 smartphone. Sudah tampil ya? Absent. Oh ya. Ya ini saya sampaikan aja.
98,9 itu ya mengakses internet pakai smartphone. Kan akses internet bisa pakai PC, bisa pakai laptop, bisa pakai smartwatch, bisa pakai apa lagi? Akses internet. Apa Mbak? Udah. Mas udah itu aja. Sudah. Lah, yang paling banyak itu dari smartphone. Next lagi. Belum tampil juga ya? Oh, sudah. Oke. Internet use sudah ya? Coba rata-rata per hari mengakses internet 7 jam. Oke, yang warna biru. Tapi itu rata-rata. Ya. Bisa jadi lebih banyak. Next lagi. Watching online, sudah? Video ya? Nonton video sudah? Watching online. Ternyata yang paling banyak diakses video. Nah, video apa gak ngerti ya? Video kan macam-macam ya. Apa itu? Video macam-macam, tapi yang paling banyak diakses video. Nah, video apa? Coba next lagi. Ya, drakor. Ah, bisa jadi. Loh, ibu-ibu ya? Yang tadi jawab drakor ibu-ibu nggih? Bukan. Luar biasa drakor. Sudah merambah. Nggak lagi Bollywood ya, Bu? Enggak. Iya, sekarang drakoran luar biasa. Next lagi. Main reason. Yang warna biru sudah tampil ya? Coba, yang paling atas itu apa? Alasan menggunakan internet. Oh, gak kelihatan. Oh, tak bacakan. Information. Finding information. Sekarang untuk mencari informasi pakai internet, Pak, paling tinggi. Terus coba dirangkai sama yang tadi. Oh, saya tak lanjutkan dulu aja, wes. Next lagi. Yang paling banyak ternyata digunakan apa? Yang warna orange, yang paling atas. WA. WhatsApp. Yang kedua Instagram. Aku juga hafal ya. Yang ketiga Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan seterusnya. WhatsApp ternyata masih merajai ya. Yang kedua Instagram. Oke. Terus next lagi, yang paling banyak diakses ternyata apa? Yang paling lama TikTok. Sudah tampil apa? Yang paling lama? Oh, gak kelihatan. TikTok. Yang paling atas itu TikTok. Ya, terus YouTube. Next lagi. Dalam sebulan sesi paling banyak ternyata apa? WhatsApp. Coba itu, kan itu menunjukkan berarti sering-sering ya, sering-sering buka. Dikit-dikit buka WhatsApp, dikit-dikit buka WhatsApp, dikit-dikit buka WhatsApp. Gitu. Nah, coba kita rangkai. Berarti ya, pengguna internet mengakses internet untuk apa tadi? Cari informasi. Dalam bentuk apa informasinya? Video. Pakai platform apa yang paling sering? WhatsApp. Bawahnya Instagram ya. Terus gadgetnya apa? Ya, gadgetnya gawainya smartphone. Ya, smartphone. Nah, diingat-ingat, itu kuncinya. Berarti trennya, ini kan data, ya. Dan itu dari, sekian juta mungkin ya respondennya. Walaupun ada margin of error ya, tapi biasanya kalau statistik itu kan lebih banyak, lebih besar persentase benernya. Berarti yang kita ingat tadi, mencari informasi dalam bentuk video yang bisa diakses di smartphone, bisa di-share ke WhatsApp. Gitu. Nah, ini break sudah? Ya. Sudah break ya? Bisa. Oke. Jadi untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan ke sesi selanjutnya.
Harus semangat karena ini lebih seru lagi. Ini membahas tentang yang lanjutan dari TikTok tadi. Banyak TikTok, WhatsApp yang mungkin Gen Z ini banyak pakai gitu Mas. Banyak digunakan. Jadi apa sih sebetulnya tantangannya dari yang dihadapi dari banyak toksik sosial media yang dihadapi Gen Z gitu. Monggo. Oke, lanjut. Ini filter bubble sudah tampil ya? Sudah ya? Nah, sekarang itu teman-teman, algoritmanya atau ini ya kita katakan konsepnya lah ya, ada teorinya itu. Filter bubble sama echo chamber. Maksudnya apa coba? Itu kan gelembung ya. Ada warna biru, terus di luar lingkarannya itu warna-warni. Terus yang paling tengah itu you atau kita. Nah, ternyata teman-teman, algoritma kita atau tak tarik dulu deh. Media sosial itu dua sisi koin gitulah. Satu sisi dia memperluas khazanah kita, memperluas jangkauan kita, bisa jangkau seluruh dunia kan ya. Tapi satu sisi itu justru mempersempit, memperluas sekaligus mempersempit. Gimana itu Mas maksudnya? Nah, memperluas kadang sedikit. Sudah tapi belum, kayak siapa? Sudah tapi belum. Aduh. Oke, aduh, nggak boleh ya, nggak boleh. Mas. Nah, namanya itu filter bubble, teman-teman. Coba sekarang ya, buka Instagram masing-masing. Coba. Ayo coba dibuka. Oh, gak punya paketan Mas? Hah? Ada yang gak punya paketan? Ayo paketan, waduh, pakai wifi-nya desa. Tethering. Tethering temennya dulu. Coba buka Instagram aja ya. Terus klik di search huruf K. Yang muncul search suggestion pertama itu siapa? Kata-kata galau katanya. Kata-kata galau. Mbaknya yang jilbab abu-abu ini ya. Abu-abu, ya abu-abu. Ya. Apa Mbak? Satu huruf aja K tadi. Suggestion pertama, akun pertama Pak. Oh, akunnya temennya Mas. Akunnya teman saya. Ya. Namanya? Lah, Keisha. Ini Keisha temennya. Kata-kata galau tadi ya. Yang meja berpeci. Nah. Apa? Dibuka. Oh iya, yang tadi enggak punya Instagram tadi ya? Enggak, punya tapi Instagram ya? Udah. Bisa juga di Google search engine ya, Google, Bing, Yahoo, atau apa lagi. Nah, pokoknya search engine semacamnya itu juga sama. Yang belakang tadi apa? K? Kevin Dix. Oh, I see. Gak ngerti ya. Wah, lucu. Yang pojok belakang K apa? King Abdi. Ibu mungkin? Oh, enggak punya. Mbaknya? Ya, Nah, Karin. Keisha, kata-kata galau, Kevin Dick, terus King Abdi, Karin. Coba, satu huruf aja, itu kan macam-macam ya kemungkinannya. Yang muncul itu juga macam-macam. Satu huruf tok padahal. Nah, kenapa kok bisa kayak gini teman-teman ya? Soalnya ini tadi, filter bubble. Algoritma dari media sosial, apapun itu, apapun platformnya, itu dia punya rumus yang melihat setiap akun itu unik. Dilihat dari preferensi. Preferensi itu apa berarti? Ketertarikan. Paling banyak ngakses apa? Kalau Mas yang belakang misalkan Kevin Dix ya, berarti dia banyak mengakses bola-bola. Suka bola berarti? Suka bola. Kalau yang Keisha misalkan ya, nah pertemanannya banyak itu atau raket misalnya. Ini juga temannya juga. Yang belakang tadi King Abdi, berarti suka
makan ya. Suka lihat makan-makan. Suka lihat konten-konten makanan. Lah, kalau kata-kata galau, Nah ini berarti tapi itu ndak apa ya? Ndak sebenarnya bisa dihack lah istilahnya itu ya. Dihack, kita ngehack algoritma dari media sosial itu sangat bisa. Tapi kan kita biasanya yang enggak tahu ya kalau yang punya 6 akun ya. Apakah sama yang di search gitu ya. Akun ini itu kuliner gitu. Akun yang lainnya kuliner juga. Kan bisa aja satu buat kuliner, satu buat stalking, satu buat biasanya misalkan. beda. Biasanya beda-beda Mas, khusus ya. Nah, khusus Beda. ya. Coba nanti dicek aja masing-masing akun satu huruf aja atau ngetik apa gitu ya. Munculnya beda atau sama. Nah, itu teman-teman namanya filter bubble. Algoritma itu membaca kita itu dari pola kita menggunakan media sosial. Berarti bisa terekam. tergantung FYP gitu Mas. Nah, FYP-nya Mbak Mut ya sama FYP-nya siapa teman-teman bisa jadi sangat berbeda. Soalnya bahkan seperti ini loh ya teman-teman ya. Teman-teman kalau TikTok itu berapa detik nge-scroll? Ya. 2, 3. 2 detik. Kalau seneng Tergantung Mas. Kalau misalnya menarik lama Nah. di balani. sampai muter ya, sampai looping Iya, kan? Iya. Biasanya yang kalau saya kayak aktor Korea gitu. Aktor Korea. Itu opa-opa itu lama lihatnya. Kalau Betul. misalnya kayak politik yang terlalu berat itu biasanya Skip. dulu. Nah, coba ini contoh apa studi kasusnya dari Mbak Mut aja ya. Suka opa Korea misalnya. Di looping sampai 1 jam misalkan. 1 jam looping terus ini. Lah, nanti kalau nyekrol kemungkinan muncul opa-opa yang lain itu lebih banyak. Serius, bisa dicek. Kalau yang belakang tadi suka bola ya, nonton bola terus, analisis Bung Towel, Bung Sapa misalkan ya. Itu nanti kemungkinan scroll yang isunya atau kontennya itu bola lebih besar. Gitu. Jadi melihat sampai seberapa lama kita itu terpaku di satu konten. Itu dibaca oleh Instagram, dibaca oleh Facebook, dibaca oleh Twitter, dibaca oleh TikTok. Gitu. Nah, bahayanya teman-teman ya, dari filter bubble ini, berarti kan itu terfilter, ya. Informasinya itu kan berarti nggak sama. Nanti itu diteruskan ke echo chamber. Echo chamber itu kayak gini. Kita ya, satu misalkan opa Korea tadi ya. Kontennya dari Mbak Mutia, opa Korea itu ganteng, misalkan skincare terbaik menurut opa ini misalkan Ya. Nah, terus scroll lagi perawatan wajah paling bagus Korea lagi. Scroll lagi gitu ya. Outfit opa Korea paling keren 2024 misalkan ya. Terus lainnya lagi. Nah, Mbak Muti ini akan punya satu definisi baru terhadap opa Korea. Ditarik lagi, mbaknya ini punya definisi khusus, spesifik terkait apa? Cowok ideal. Nah, Ya, berarti kalau sudah punya cowok mbak? Ya, ya. Disensor. Berarti kalau cari cowok misalkan ya, kriterianya itu kayak apa? Sung Jon atau kayak Kim Jong Un misalkan. wah, kok bahaya Mas. Nah, yang tingginya itu harus sekian. Kulitnya itu warna sekian. Kulitnya itu warna apa? Terus biaan, apa biaan itu ya? Potongan rambutnya itu harus tengah misalkan. Oh iya, tengah ya. Ya, Bisa. tengah misalkan ya. Terus Stylenya. outfitnya, stylenya harus apa? Wanginya harus apa? Sepatunya harus apa? Jadi punya standar nanti dia. Mbaknya punya standar khusus. Padahal standar mbaknya
sama standar mbak yang kerudung abu-abu misalkan ya, yang tadi misalkan kontennya sholawat misalkan, Masya Allah. sholawat atau pengajian ya, majelis taklim misalkan ya, itu bisa jadi sangat berbeda. Yang tadi standar ganteng atau standar cowoknya itu opa. Standarnya mbaknya Gus misalkan ya. Nah, Gus. Ya Gus misalkan, enggak tahu Gus apa ya. Agus atau apa? Enggak tahu. Agus. Enggak tahu. Lah, punya standar khusus. Standarnya itu spesifik masing-masing itu. Padahal yang bikin standar siapa? TikTok. Media sosial, Mas. Sambungkan ke filter ini tadi, ke echo chamber ini tadi. Kita sendiri. Ya enggak? Ya. Siapa sih yang menentukan, wow, standarnya itu harus opa Korea, standarnya harus Gus misalkan. Enggak ada. Harus kulit sekian, kulit warna ini, tinggi ini, outfitnya seperti ini. Enggak ada kan? Nah, itu bahayanya. Coba ya, kalau kita tarik ke konsep beragama. Beragama yang paling benar itu seperti ini. Beragama yang salah itu seperti ini. Jadi abu-abu. Wus, campur. Gak ngerti yang benar yang mana, sampai nggak tahu. Ya, ada di agak menarik sedikit. Ada satu filsuf gitu ya, satu teoris Jean Baudrillard di postmodern itu sampai bilang gini quote-nya, nothing is real. Karena saking carut marutnya informasi yang begitu, waduh, itu sampai kita nggak tahu yang benar itu yang mana. Iya. Ya, nah ini bahayanya teman-teman ya. Next Jadi, lagi. Tantangannya itu. Tantangannya filter bubble sama echo chamber. Next, paradox of tolerance. Sudah tampil ya? Nah, ini juga jadi problem. Jadi tantangannya. Apa coba? Ini dari teori sebenarnya, paradox of tolerance dari Karl Popper. Kalau coba lihat ya, kan ada kurvanya itu lonceng ya. Yang sebelah kanan itu kelompok intoleran, sebelah kiri itu kelompok toleran, yang tengah-tengah, yang banyak areanya yang lebih luas itu yang rentan. Yang sebenarnya dia masih quarter life crisis gitulah. Yang masih mencari jati diri. Aku iki kate nandi ya. Aku ini siapa? Itu yang masih mencari jati diri, itu yang di tengah-tengah. Yang enggak tahu aku ini toleran atau intoleran. Berarti sebetulnya itu kita, Mas. Bisa jadi, enggak tahu ya. Enggak tahu. Tapi kalau menurut teori ini yang rentan itu yang banyak, yang lebih luas ya. Nah, paradoksnya itu seperti ini. Untuk kelompok yang toleran itu sebenarnya ya menerima kan ya, membuka diri ya, menghargai kamu itu seperti apa, kamu pendapatnya kayak gimana, kamu meyakini apa, itu sangat menghargai. Kita tidak ada masalah terhadap itu. Itu kalau toleran, kelompok toleran. Kalau intoleran kan sebaliknya. Tapi yang intoleran itu dia ekspansif. Ada tanda panah ke kiri. Iya. Untuk kelompok-kelompok intoleran itu dia berupaya untuk memperluas areanya. Bayangkan ya, berarti kan kayak apa ya, perang misalnya ya, okupansi, mencaplok daerah mana gitu, atau apa di Clash of Clans ya. Nah, itu kan mencaplok, memperluas wilayah. Ya. Kan berarti ekspansif. Kelompok intoleran itu ekspansif, pengen merekrut lebih banyak. Berarti kalau intolerannya ekspansif, tolerannya itu menerima saja, nanti banyakan mana? Banyakan yang intoleran. Kalau banyaknya intoleran menyaplok atau menggapai, menggerus yang kelompok rentan, lama-lama habis nggak yang toleran? Iya, soalnya menerima. Karena menerima toh. Nah, paradox of tolerance ini di satu waktu ketika berhadapan dengan kelompok intoleran, yang toleran itu juga harus ekspansif. Biar tidak habis yang toleran. Ya. Misalkan balik lagi ke studi kasus,
HOK tadi yang terpapar ekstremisme melalui media sosial, ya kan berarti ada orang yang memproduksi konten intoleran, betul enggak? Sampai dia bisa terbaiat, berarti kelompok ini itu kan ekspansif. Kelompok ini kan mensosialisasikan, kelompok ini kan bikin konten, mungkin viral juga atau seperti apa enggak ngerti ya. Nah, gimana dengan kita, kelompok-kelompok yang toleran? Kita anggap yang di ruangan ini itu toleran semua misalnya ya, asumsinya. Kalau kita diam aja, yang intoleran itu akan menggerus kelompok-kelompok rentan. Bisa jadi nanti kita juga akan terpapar, masuk ke filter bubble kita. Terbawa arus. Lah, bisa terbawa arus. Gitu. Makanya nanti ya di paradox of tolerance ini ya, yang toleran itu juga harus ekspansif. Dalam tanda kutip, yang toleran itu juga harus intoleran untuk menghadapi orang intoleran. Wow. Nyampe? Wow. Nyampe enggak? Wow. Ya. Kita nggak boleh diam. Kita harus bergerak. Yes, kayak arek-arek hima kan gini ya, arek-arek BEM gini ya. Ya. Gitu. Nah, caranya gimana? Kita harus masuk ke dalam filter bubble-nya orang-orang rentan. Mudeng? Mudeng. Kan tadi kita punya scoop sendiri, punya ruangan sendiri. Bayangkan ya, ruangan ini tuh filter kita, bubble kita, ya. Orangnya kan juga segini-gini aja kan. Nah, orang luar kalau filter ya, terfilter itu nggak bisa masuk. Nah, gimana caranya kita yang toleran ini itu bisa masuk ke bubble-nya, ke ruangannya orang yang rentan, syukur-syukur ke ruangannya orang yang intoleran. Nah, caranya gimana? Nah, balikkan lagi ke yang tadi. Apa? Yang di konten tadi harus apa? Informatif, yang berbentuk video, yang bisa di-share di WA, diakses lewat smartphone. Gitu. Next. Oh ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyain, enggak apa-apa. Kalau agak mendidih, sudah mulai panas mungkin? Belum. mungkin teman-teman ada yang masih bingung tanya, atau mengajukan interupsi. Interupsi enggak apa-apa. Boleh. Terus jangan dikira teman-teman ya, handphone kita ini tuh diem aja, enggak. Handphone kita itu merekam. Kalau seri yang terbaru, ya mungkin update iOS atau update Android gitu ya, itu bisa dimatikan. Jadi ada opsi, saya pengguna Android ya, enggak tahu kalau pengguna yang iPhone ya. Di Android saya itu bisa dimatikan ya, kameranya dimatikan, mikrofonnya dimatikan. Berarti kalau itu tidak dimatikan, sepanjang nyala HP ini tuh merekam kita. Ya enggak? Contoh misalkan, Mas yang belakang ngomongin bola. Weh, aku lo mari bal-balan, gawe sepatu Nike. Oh, enak, Cak. Iso mentul-mentul lho. Bahas sepatu Nike ya. Yang diajak ngomong pas scrolling muncul ikan sepatu. Wah, cocok. Coba. Cek. Oh. Habis ngomong apa lagi misalkan. Ngomong musik, ngomong gitar, ngomong mobil, ngomong pacar misalkan. Ngomong cewek misalnya. Yang muncul apa nanti di sini? Tidak harus di ads, tidak harus di konten yang berbayar atau konten iklan. Di FYP-nya teman-teman. Yego. Coba cek aja habis ini. Ngomong apa kalau gitu misalkan ya. Opo. Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Opa. Itu boleh. Opa. Gini aja terus ya. Opa. Opa itu kayak gimana sih? Opa. Habis pulang dari sini kita lihat konten apa yang terpapar ke kita, masuk ke kita. Opa, Cak. Ya Cak. Gitu. Ada? Kalau enggak ada kita Lanjutkan. ya. Ada yang mungkin ditanyakan?
teman-teman atau pengalamannya selama Nggak apa-apa. bersosial Ya mas, media? monggo mas, enggak apa-apa. Monggo. Ayo. Jadi baiknya itu kita tanpa HP. Tapi kalau misalnya tanpa HP kita dapat informasi dari mana? Gitu kan Mas Yo? Ya. Nah, jawabannya di slide selanjutnya. Nah, Jawabannya ada di slide selanjutnya. Karena kita nggak bisa saklek gitu ya. Kalau nggak A, ya wis B. Gitu. Lah nanti ini akan nyambung ke konsep moderasi beragama. nah itu ada di sesi selanjutnya. Jadi kita break dulu, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Ya, kita sudah di sesi terakhir. Jadi menyambung dari tadi pertanyaannya, kalau kita ndak punya gadget, kita nggak punya HP, kita harus update pakai apa gitu. Monggo dijawab. Pakai koran. Masa pakai Padahal koran oplahnya sudah sangat turun ya. Sekarang siapa yang masih baca koran? Dari teman-teman ya, saya enggak nanya bapak-bapak. Oh ya, teman-teman ya, bukan bapak-bapak. Teman-teman, bukan bapak-bapak. Bukan ibu-ibu juga. Iya. Koran pun misalkan koran digital pun ya. Ada nggak yang baca koran digital? Langganan Tempo mungkin, langganan Kompas. Ada nggak? Oh, aduh. Mantap. Oh, langganan ya Bu ya? Oh, mantap. Berarti, nah, tapi saya tanyanya ke teman-teman, Bu. Coba, enggak kan ya? Enggak ada. Mau baca pun itu kan ruwet kan ya? Kata-katanya kan, waduh, wah, banyak kata-kata tok gitu kan ya. Mending lihat video, Mas. Betul. Coba. Dari informasi yang sama tapi dikemas jadi video misalkan. Tutorial atau 5 destinasi wisata di Kota Batu. Nah, itu lebih ini menarik. bisa jadi ide kontennya Mojorejo TV ini. Ada Mas. Oh iya. Ada. Oh ada ya. Gitar. Oh iya. Betul, Boleh nanti kita collab ya. Ya boleh. Oke, saya mau nyambung ke jawabannya Masnya tadi itu dengan konsep moderasi beragama. Biar kita agak ada moderasinya, ada konsepnya. Iya. Sudah ada ajaran agama? Ajaran agama itu saya kira di semua agama ya, itu ada yang universal, ada yang partikular ya. Yang universal itu inti ajaran agama. Yang universal itu mengajarkan nilai-nilai yang bisa diterima semua kalangan. Enggak peduli dia agamanya apa. Inti ajaran agama ya. Ada yang bersifat universal, ada yang partikuler. Yang universal ini ya, itu intinya mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai banyak, nilai-nilai yang bisa bisa diterima oleh semua kalangan, tidak peduli dia agama apapun itu. Kalau bahasa Islamnya itu usulnya ya, atau poke. Oh, popok itu ya. Pakemnya. Pok iku apa? Batangnya gitu ya. Oh. Ya, kalau yang cabangnya atau yang partikuler itu furuknya. Ya, ini karena lebih banyak yang dari Gus-gus ya. Gus-gus yang pakai peci ya, jadi saya agak ada istilah-istilah yang usul dan furuk. Gus Agus. Oke. Nah, yang nilai universal itu nggak boleh diingkari. Ya.
Ada enggak agama apapun satu aja yang mengajarkan kekerasan? Enggak ada. Yang mengajarkan pembunuhan misalkan, pertikaian, ya mengolok-olok, enggak ada kan? Gitu. Pasti yang diajarkan cinta kasih, damai, toleransi, ya, adil, berimbang. Nah, kalau yang partikuler tadi, yang cabang, yang furuk, ya nanti itu yang amaliyah misalnya, itu kita cukup toleransi aja. Yang universal tadi itu ranahnya moderasi beragama. Next lagi. Nah, masuk ke ranah ya. Ini saya dapat penjelasannya yang clear banget dari Pak Lukman Hakim Saifuddin ya. Beliau ini Menteri Agama tahun berapa Pak ya? 2000-an berapa gitu. Nah, itu yang beliau ini yang mencetuskan programnya ya. Kalau moderasi beragamanya secara esensial itu sudah ada. Agama itu sudah moderat gitulah. Tapi untuk pencetus programnya ini Pak Lukman Hakim. Nah, ini beliau menjelaskan ada dua ranah gitulah, internum sama eksternum. Yang di internum, coba yang warna hijau, privat. Setiap individu punya kewenangan menghakimi. Tidak ada orang lain, tidak perlu toleransi. Ranah imani, ya, harus radikal, harus fundamental, harus fanatik. Jadi tidak harus. Jadi tidak selalu yang radikal itu negatif. Yang radikal itu negatif. Karena kalau dari etimologinya, radikal itu kan dari radix, akar. Pemahaman yang mengakar, pemahaman yang mendasar itu bagus atau enggak? Bagus. Pemahaman yang mendasar, pemahaman yang mengakar kuat, bagus atau enggak? Bagus. Tergantung ya. Kalau dia di ranah internum harus. Teman-teman yang paling depan ini yakin enggak Islam paling benar? Yakin enggak? Kok rada ragu gitu? Dipertanyakan ini keimanannya. Teman-teman yang tengah Kristen ya, yakin gak Kristen yang paling benar? Nah. Loh, kok gak ada yang jawab? Waduh, ini harus dikembalikan sekolah lagi. Harus yakin, ya, tidak boleh ada keraguan. Menurut masing-masing. Yang Islam harus yakin Islam paling benar. Yang Kristen harus yakin Kristen paling benar. Yang Buddha harus yakin Buddha paling benar. Ya. Tapi di ranah internum. Di dalam diri harus yakin, tidak boleh ragu, harus radikal. Tapi di dalam diri. Di internum, di dalam diri. Begitu sudah keluar, sudah di ranah eksternum, lain soal. Coba lihat di eksternum apa? Publik, ya, ruang bersama yang beragam, harus membawa toleransi, tidak boleh membawa fanatik, radikal, fundamental. Ranahnya amaliyah, ranahnya moderasi beragama. Kalau yang di internum ranahnya HAM, saudara, hak asasi manusia, itu HAM, ya, berkeyakinan, berkepercayaan, meyakini apa, monggo, ya, dijamin oleh negara bahkan. Ya, tidak boleh diotak-atik, ya, harus yakin. Kalau yang eksternum, nah ini ranah yang toleransi, yang terbuka. Karena itu sudah apa? Publik, betul. Next lagi, teman-teman kalau search apa itu moderasi beragama atau search di ChatGPT atau pakai Gemini gitu ya, moderasi beragama apa itu susah ya. Bahasanya itu apa, ada mengejawantahkan lah susah ya. Nah, ini sudah tampil ya moderasi beragama ya. Gampangnya moderasi beragama, cara pandang, sikap, praktek beragama di dalam koridor yang tengah apa? Kehidupan bersama. Ya, koridornya itu di kehidupan bersama
yang mencerminkan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama itu apa? Yang di bawah. Kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, menaati konstitusi. Itu esensi. Yang tadi di ranah mana tadi? Universal. Ya. Jadi sebenarnya apapun agamanya, kalau esensi, peresan, esensi itu kan apa ya? Esensi. Peresannya, ya, intinya, sarinya itu ya ini. Kasih sayang, kemaslahatan, kemanusiaan, adil, berimbang. Itu esensi ajaran agama. Lah moderasi beragama itu mengembalikan ke sana. Ya, cara pandang, praktik beragama itu yang mencerminkan esensi beragama. Nah, ada satu lagi Pak LHS itu bilang gini, tidak berlebih-lebihan. Ya, ekstrim itu kan berlebihan. Berarti kalau moderasi itu kalau boleh di vis-a-vis ya sebagai lawan dari ekstrim itu kan tidak berlebihan. Nah, berlebihannya itu menurut siapa? Batasannya apa? Acuannya apa? Acuannya apa? Ya esensi ajaran agama tadi. Gitu. Berarti kalau yang dikatakan berlebihan ya itu apa? Berlebihan karena dia melewati batas dari esensi-esensi ajaran beragama. Nah, termasuk juga ini tadi, kalau dia, aku kalau HP itu kayak gitu, aku nggak mau ya. Lah berarti dia tidak moderat, berarti dia tidak berimbang. Ya, karena berimbang itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Menyeimbangkan antara dalil akli dan dalil nakli, menyeimbangkan antara manfaat sama mudorotnya dari HP. Kalau kita lepas dari HP, coba yang tadi paradox of tolerance, yang menguasai teman-teman yang intoleran. Kalau kita nggak masuk ke sana, gitu. Nah, caranya ya kita harus masuk, ya. Terus kita membuat, nah ini bedanya. Bentuk intoleransinya kaum toleran, udah ya, tak ulangi. Bentuk intoleransinya kaum toleran untuk melawan kaum intoleran tidak dengan konfrontasi. Gitu. Tapi dengan apa? Macam-macam. Salah satunya lewat ini. Salah satunya bisa lewat regulasi. Salah satunya bisa ya kayak gini nih. Bikin sosialisasi, bikin acara jagorasi, ya, jagongan moderasi. Ini bentuk kita untuk melawan tadi, untuk ekspansif tadi. Ini kan live, ya, live ada 3 kamera. Halo. 3 kamera live ya. Yang mana ini? Ini kan nanti akan ditayangkan. Yang itu bisa di-share. Ya silakan di-share. Itu bentuk ekspansifnya kelompok-kelompok toleran untuk menghadapi kelompok intoleran. Diperanginya pakai konten-konten yang kayak gini. Oh boleh tepuk tangan silakan. Jadi gak boleh berlebihan. Iya. Ya, gitu. Boleh Mas. berlebihan. Enggak mau sama sekali HP itu juga berlebihan. Itu berlebihan. Gitu. Jadi mungkin langkah konkretnya nih buat teman-teman gimana buat menghadapi next slide ini. ya. Slide yang ada roketnya, Mas. Oke, sudah muncul roketnya? Iya, what to do? Where you were? Enggak ya? Relate enggak? Enggak relate ya? Waduh, saya ada di generasi mana ini? Ya, perkaya khazanah. Karena tadi filter bubble itu kan di scoop gelembung aja. Nah, sesekali misalkan ini salah satu contoh aja yang disederhanakan. Biasanya teman-teman misalkan tadi ya ada kata-kata galau misalkan ya. Ya. Sesekali buka jangan kata-kata galau, kata-kata motivasi misalnya. Atau biasanya yang misalkan mbaknya misalnya ya scrollnya itu misalkan kajian apa gitu ya, kajian apa. Sesekali buka
NU garis lucu misalkan. Nah itu. Atau Kristen garis lucu misalkan. Atau bahkan Ngakak Majelis Lucu Indonesia Ya, misalkan. kocak. Nah, itu untuk memperkaya kita, ya. Saya yakin kalau kita sudah paham mana yang internum, mana yang eksternum tadi, nggak akan terpengaruh kok. Gitu. Walaupun kita misalkan ya mengkonsumsi kontennya Majelis Lucu Indonesia misalkan ya, atau konten apa yang sangat sarkastik gitu, itu kita tidak akan terpengaruh. Dan itu juga penting untuk ngehack algoritma dari media sosial, ya, untuk menekan apa? Menekan bias, menekan bias. Bias itu macam-macam. Kita tadi ya stereotyping itu termasuk di bias tadi. Nah, untuk menekan kita biar nggak stereotype terus, biar nggak shaming, entah itu body shaming, entah itu ras shaming, atau warna shaming, atau apa agama shaming, itu kita harus imbangi dengan informasi dari yang kita biasi tadi, gitu. Nah, terus kita perkuat pemahaman moderasi beragama. Salah satunya ya kayak gini. Saya harap sih nanti kita bisa lebih banyak forum-forum seperti ini yang lebih cair, yang lebih dekat. Ini saya merasa jauh sekali dengan teman-teman. Nanti dekat bisa model cangkruan tak apa. Nah, itu biar kita ada sharing knowledge, gitu ya. Biar saling mengerti dan ya saya harap sih nanti bisa lebih banyak interaksi gitulah dari lintas gitu ya. Nah, ini yang penting. Yang poin ketiga, kita bikin shareable, ya, shareable konten. Konten macam-macam Mas, ya. Konten kan banyak, tapi konten yang shareable, lah itu lain soal. Sekarang kan ada konten under 1 second, Ya. kan 0, sekian detik loh konten, bayangkan ya. Konten itu tidak ada 1 detik, ternyata viral. Nah, kalau kita yang moderat ini tidak bisa masuk ke konten-konten yang shareable, swipe. Ya, jadi kita harus bikin sesuatu, ya, kita bikin konten yang shareable gitu. Caranya gimana? Teman-teman yang lebih tahu. Caranya ya lihat aja di FYP-nya teman-teman. Yang paling banyak apa? Yang mana konten yang teman-teman itu paling lama nontonnya. Berarti kan menarik. Ya. Bikin kayak gitu. Tapi kontennya atau materi yang disampaikan, materi-materi moderasi beragama. Kemasannya seperti konten yang kita senangi. Sesuai FYP. Gitu. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Mungkin untuk lebih menjalin interaksi gitu Mas, kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin langsung mengajukan tangan. Sebentar, saya ke situ ya. Perkenalkan dulu siapa, lalu pertanyaannya. Saya Diva dari RW 07 ingin bertanya kepada Mas Dino, bagaimana cara kita terutama Gen Z untuk memulai bermoderasi, bertoleransi dalam menjaga kerukunan khususnya di media sosial. Terima kasih. Ini langsung jenengan jawab atau ditampung dulu Mas? Ditampung dulu. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, monggo. Perkenalkan, nama saya Brian dari RW 6. Saya mau bertanya, saya ingin tahu bagaimana cara menghadapi komentar negatif atau intoleran di media sosial tanpa memperkeruh suasana. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin ada pertanyaan. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tama, saya dari RW 06. Izin bertanya Mas,
berkaitan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Mungkin kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau media sosial. Bahkan bisa dikatakan juga anak sekarang yang baru lahir itu sudah memegang gadget. Bahkan tadi Rayanza atau AB sudah memiliki media sosial maupun channel YouTube. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita untuk mengajak generasi zaman now atau generasi zaman sekarang untuk lebih peduli terhadap moderasi beragama melalui media sosial. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan semua. Pertanyaannya sangat-sangat menarik, Mas. Mungkin dijawab dulu dari pertanyaan pertama. Oke, ada 3 pertanyaan. Nanti karena ini ada saling terkait ya. Saya jawabnya nanti biar bisa ngena, Semuanya. semuanya. Oke. Misalkan gini Mas, ini saya analogi. Teman-teman masuk ke Indomaret, Indo April, Indo April nggak atau endorse. Alfa Mei gitu ya. Alfa Duro, Mas. Iya, oh, aduh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, teman-teman mau beli kacang misalnya. Apa yang membuat teman-teman mau mengambil kacang merek A? Nah, ayo coba. Apa coba? Hah? Brandnya, Ada brand, rasa, harga. wah top. Ini Rasanya. yang sangat ekonomis ya. Rasa, kan belum nyicipi Mbak. Rekomen. Isinya. Tadi ada rekomen, berarti apa dari rumpi-rumpian ya. Wih, iku lho kacang iku enak. Itu biasanya ibu-ibu. Apa isinya? Kan belum beli, Mas. Oh. Bisa dirasa. Wah, enak Mas ya. Jadi nggak makan tapi sudah bisa merasakan ya. Wah, top ya. Wah, enak itu cepat sugeng kok, Mas. Gak usah makan dia rasanya gitu sudah bisa. Wah, kenyang. Kemasan. Betul. Menarik. Wah, luar biasa. Memang pengalaman tidak boleh disepelekan. Diragukan. Ya. Bagaimana kita bisa tahu rasanya kalau tidak mencoba? Benar. Bagaimana kita bisa mencoba kalau kita tidak mengambil atau membeli kacang itu atau produk itu? Bagaimana kita bisa mengambil produk itu kalau kita tidak tertarik, tidak eye catching, ya, tidak membuat kita berhenti di raknya Indomie tadi? Gimana kita bisa berhenti kalau kemasannya tadi tidak menarik? Nah, Coba. Berarti power pertama sebelum kita bisa merasakan, kecuali masnya tadi ya, megang aja sudah bisa kenyang misalnya. agak beda. Itu kasus khusus ya. Mungkin itu punya indera ke-7 mungkin ya. Nah, berarti sebelum kita bisa mencoba ya, kita pastikan orang kalau jalan ya, ini kekat nggak ya kameranya kalau saya berdiri ya? Enggak Enggak kan aman. ya? Oh, kepotong. Oh ya, enggak boleh. Aman, Oh, aman. Oke. Misalkan jalan gini ya, sampai bisa noleh. Wih, baik. Sampai bisa berhenti, memberhentikan orang itu sudah grab attention. Wih, kayak gini. Sampai gini. Saya misalkan ini di raknya Indomie tadi ya. Wih, nah, sampai gitu. Oh, loh. Loh he. Loh, ha. Nah. Kayak Iya. Waduh, zaman kapan ini? Nah, berarti pertama apa? Harus grab attention dulu. Kalau di ilmu marketing itu ya, ada namanya itu AIDA. AIDA itu rumusnya. AIDA itu pertama A-nya itu attention dulu. Sebelum AIDA itu attention, interest, desire, action. Sebelum nanti act, oh bukan action. AIDA di kantor Pak. Sebelum nanti action kalau dalam hal
makanan tadi kan nyicip ya, sampai Ya. beli sampai nyicip ya, sampai memakan, itu harus grab attention dulu. Jadi pertama kita pastikan kemasannya itu eye catching, Menarik. kemasannya harus menarik, kemasannya harus membuat orang berhenti. Kalau kesini berarti kontennya harus apa? Menarik. Membuat orang tidak swipe. Berarti ada ini agak teknis juga. Di 3 detik pertama harus membuat orang penasaran. Karena 3 detik pertama itu sangat krusial. Menentukan ini konten di swipe atau enggak. Di skip atau enggak. Gitu. Power pertama. Nah, kita yang moderat ini, ya kita katakan di sini yakinlah moderat semua ya. Harus bikin konten yang bisa menghentikan orang-orang di luar sana untuk melihat konten kita. Power pertama itu, Mas. Power pertama harus menarik. Kan ada teman-teman kalau mendalami konten creating kan ada hooknya. Hook itu apa ya? HOOK, hook. Hook sebenarnya itu pancing. Ya, pancing. Power pertama itu harus punya hook. Gitu. Hooknya, wah ini saya nggak nyiapin video ya. Ada beberapa saya bikin video itu di detik pertama, di detik-detik pertama itu harus ada hooknya. Hooknya bisa dari kata-kata, bisa dari visual hook. Teman-teman mungkin ada ya yang apa tiba-tiba pertama konten itu langsung dia nggak ngomong apa-apa tapi cuman minum. Itu visual hook. Padahal nggak jelas dia belum tentu ya, belum tergambar dia mau ngomong apa. Tapi pertama itu dia minum dulu. Ini sudah hooknya, gitu. Nah kita harus membuat itu, harus grab attention dulu. Kalau nanti mau menyasar Cipung, mau menyasar Rayanza, mau menyasar siapa tadi ya? AB. Apa ya? Berarti kita harus selami dulu. Rayanza, Cipung, AB. Siapa lagi gitu ya? Senengnya apa? Siapa? Ritsuki. Weh, anak sopo iku Ritsuki? Anak Jepang. Oh, anak Jepang. Waduh. Anaknya orang Indonesia. Ya, misalkan Ritsuki, itu senengnya apa? Ritsuki itu. Kita harus tahu dulu, makanya penting itu riset pasar, riset audiens. Gitu. Siapa yang mau kita sasar nanti? Karena beda-beda. Menyasar saya sama menyasar Mbak Mut, sama menyasar teman-teman atau mbaknya yang SMP tadi itu sudah berbeda. Gitu. Di angkatan yang sama, generasi yang sama, tapi beda gender, ya laki perempuan, beda preferensi, beda latar belakang, beda pendidikan, itu sudah berbeda. Gitu. Makanya kita harus lihat dulu siapa yang mau kita sasar. Terus kita bikin yang sesuai dengan kesenangannya mereka. Biar pertama apa tadi? Grab attention dulu. Gitu. Nah, kita belum ngomongin gimana harus biar mengajak peduli ya. Nanti episode selanjutnya ya gimana mengajak peduli. Yang pertama grab attentionnya dulu. Percuma konten kita itu mengajak untuk peduli tapi di swipe, nggak akan masuk. Soalnya nggak menarik. Soalnya nggak menarik gitu. Ya. Terus, nah itu yang tadi ya cara biar peduli. Terus untuk cara mulai bertoleransi, gini Mas, Mbak, teman-teman itu jangan padamkan api semangat di dalam diri kalian. Waduh, ini sudah mulai motivasi sudah jam 10 ini. soalnya. Berat ini. Jangan padamkan dulu. Teman-teman yang sudah kesini itu sudah punya semangat yang luar biasa. Teman-teman dibayar nggak kesini? Ya, alasannya apa kesini? Besok mungkin ada ujian. Ada nggak ujian? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Hah? Libur. Ujian. Masya Allah. Pak Subar. Ujian dari Tuhan itu. Bener. Lah coba ya. Ada salah satu buku itu gini, always start with why.
kita harus tanyakan dulu why kita itu apa. Ya. Karena why itu alasannya, kenapanya. Kenapa kita melakukan apapun, itu kita harus tanyakan. Nah, karena cuma dari why ini, ketika nanti kita terseok-seok, ketika nanti kita sudah mulai bimbang, ketika nanti kita sudah mulai mempertanyakan, loh ini bener gak jalanku, kita kembalikan ke why thing kita. Kayak gitu. Nah, teman-teman coba merefleksi. Jadi mungkin yang diperkuat diri sendiri dulu. Betul. Nanti arahnya itu kita harus perkuat diri sendiri dulu. Gitu. Nah, gimana? Ini analoginya dari Pak Dahlan Iskan ya. Itu waktu beliau masih di PLN, leader atau kita sebagai pelopor, sebagai agent of change katanya, itu harus jadi garda utama dulu. Gimana garda utama bisa menerangi lampu-lampu di Mojorejo, bisa menerangi lampu di RW, RT di rumah teman-teman, kalau enggak cukup kuat dayanya. Nah, teman-teman harus kuat ya, dayanya harus kuat. Cara untuk memaintain daya dari gardu utamanya biar tetap kuat, forum-forum kayak gini minimal ada yang memperkuat gitu. Ya, itu tadi. Jadi teman-teman yang diperkuat diri sendirinya dulu, baru bisa keluar, bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lebih luas gitu. Kita break dulu, nanti ada penutup begitu. Luar biasa tadi guys. Teman-teman, tepuk tangan ya. Jadi kita sudah melewati 4 sesi ya yang membahas tentang moderasi keberagaman. Terima kasih banyak Mas Dino. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke podcast di Mojorejo TV. Lalu untuk sesi ini closing statement dari Bapak Kades, mungkin ada pesan untuk warganya, khususnya untuk pemuda-pemuda. Jadi mungkin langsung diutarakan pesan, kesan, terus closing statement. Langsung ya, duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Mas narasumber, Mas Dino ya. Mas Dino, Mbak Muti, Bapak dari KKUP, Tokoh Agama Desa Mojorejo. Dan untuk teman-teman, wah alhamdulillah pemudanya banyak saja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih di sela-sela acara anak muda di malam hari ini masih menyempatkan diri untuk menghadiri undangan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih pada narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan, manfaat, ya, masukan-masukan, juga motivasi kepada para undangan, terutama anak-anak muda ini. Kepada Mbak Muti juga terima kasih yang telah membawakan acara, dan semuanya garis bawahi ya apa yang tadi disampaikan. Tentunya kita juga istilahnya ini menjadi motivasi kita bersama
bahwa kita harus yang pertama bijak ya dalam menggunakan media sosial ya, baik kita sebagai kemampuan reseptif atau menerimanya maupun kita yang bergerak di kemampuan produktif atau membuat konten-konten. Benar apa yang disampaikan bahwa di dunia medsos sekarang terutama anak muda, kalau saya ini sudah agak terlambat ya jadi tapi bagi kalian semuanya tentunya ini menjadi tantangan ya, motivasi untuk terutama dikaitkan dengan materi pada malam hari ini adalah terkait dengan moderasi. Tentunya bisa menjadi agen-agen dari moderasi beragama ya. Yang pertama kita perkuat diri kita masing-masing, kemudian yang kedua di sana ada tantangan untuk membuat konten-konten yang kreatif, yang tadi kiat-kiatnya, teknik-tekniknya sudah disampaikan. Tentunya ini menjadi ranah kegiatan kita ya untuk membuat konten yang kreatif sehingga nanti banyak dilihat oleh para orang-orang yang menggunakan medsos ya. Kemudian di samping itu juga dibarengi dengan di dunia nyata ya, sikap kita bagaimana itu juga kita harus tunjukkan tentang moderasi beragama. Memang ini sesuatu yang di samping pengetahuan ya, juga keterampilan kita, juga sikap kita ya, yang semuanya tentunya akan menjadi satu kesatuan, satu integritas dalam kita mendukung moderasi beragama ya. Sebenarnya ini meskipun pemerintah tidak mencanangkan program ini, sebenarnya juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya sebagai manusia yang hidup di dunia ini ya, terutama di Indonesia yang tentunya banyak agama yang ada di negara kita ini. Yang jelas tetap jaga kerukunan, jaga kebersamaan, tantangan-tantangan yang menuntut kreativitas kita mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini di samping untuk diri kita sendiri juga tentunya untuk masyarakat kita dalam lingkup kecil di desa kita, di Kota Batu dan lingkup yang lebih besar itu di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya, tetap bersemangat. Apa yang disampaikan di malam hari ini kita tindak lanjuti bersama dan ini mudah-mudahan bukan talk show yang pertama dan terakhir. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada kegiatan-kegiatan sejenis yang akan memperkuat kita dan akan menambah pengetahuan dan keterampilan kita. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas ya. Ini menjadi modal kita bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Bapak Rujito. Mungkin ini menjadi talk show pertama dan akan berlanjut. Jadi nantikan talk show kita selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya.